Kali ini gua pengen bahas sebuah tas lempang yang selalu gua bawa-bawa kemana-mana. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas tas lempang yang jadi tas andalan gue. Gue rasa udah sekitar 3-4 bulan terakhir ya, karena ini bener-bener terbukti gue pakai terus dan menjadi tas yang gue pilih ketika gue lagi keluar ruangan gitu, atau ya lagi outdoor, lagi ketemu orang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tas lempang Summit Creative Tenzing 4 liter. Jadi ini adalah tas yang ukurannya tuh just about right gitu buat gue. Jadi ukurannya benar-benar pas dengan barang-barang yang gue biasa bawa. Tapi ini sebenarnya ukuran yang agak kecil, di ukuran 4 liter, dimana dia dijual dengan harga sekitar 1,3 juta rupiah. Mungkin kalian bisa cross check lagi, tapi waktu gue ngambil itu dijual di harga 1,3 juta rupiah. Dan tadinya itu gue pakai yang agak gedean, yang bentuknya tuh mirip banget ya, karena sama Summit Creative Tenzing ini yang versi 7 liter. Gue waktu pakai iPad Pro bawa-bawa yang ini, tapi begitu gue ada iPad mini dan gue merasa bawaan gue nggak terlalu banyak, akhirnya nggak terlalu berat juga, lebih enak buat manuver kemana-mana gitu kan, ya akhirnya gue ngambil yang versi 4 liter ini, dan so far bener-bener puas. Build quality-nya itu bagus, rapih, kelihatan profesional juga, dan bahannya sendiri itu dia nggak tembus air, walaupun kalau misalkan kalian hujan deres gitu ya, dan kalian agak takut, dia sebenarnya bawa rain covernya juga. Tapi gue beberapa kali melewati gerimis-gerimis, rintik-rintik, bahkan ya agak-agak hujan dikit juga selama nggak terlalu lama, gue sih sangat pede buat bawa tas ini. Karena sebenarnya di bagian sletingnya pun dia langsung ke ceiling gitu ya. Begitu kalian tutup tuh sletingnya nggak exposed gitu, nggak kelihatan. Jadi dia langsung ketutup untuk mencegah ada air yang masuk. Jadi ya selama kalian bawanya mungkin nggak terlalu ekstrim, ya seperti biasa aja buat keseharian, ini menurut gue udah peace of mind banget buat dibawa-bawa. Di bagian dalamnya kompartemennya juga banyak, jadi kalian bisa bawa banyak barang gitu kan, dipisah-pisah berdasarkan kompartemennya. Dan dindingnya ini untuk pemisah-pemisahnya itu kalian bisa customisasi juga, bisa kalian atur dengan sistem velcro, dan dindingnya juga cukup tebal. Jadi kalau kalian bawa gear-gear itu peace of mind lagi gitu, kalian nggak akan takut dia untuk kepentok-pentok karena bagian dinding-dindingnya ini tebal dan ya ada empuk-empuknya gitu. Buat kapasitasnya sendiri, walaupun dia secara spesifikasi cuma 4 liter dan biasanya tas-tas yang 4L itu kecil-kecil banget, di sini surprisingly gua bisa bawa banyak. Karena kalian bisa lihat ya, secara desain dari tas-tas yang biasanya gua pakai sebelumnya, dia tuh nggak mengambil desain tuh yang gepeng gitu. Jadi dia nggak terlalu gepeng, dia bentuknya agak tebal. Dan ini pun nggak penuh, tapi dia tulangannya sudah membentuk seperti ini gitu. Sehingga gue bisa bawa banyak barang tanpa khawatir, dan kalaupun gue ada ngejatohin dia atau ya naruhnya agak sembarangan gitu kan, dia kepentok dan lain sebagainya, dia melindungi bagian sisi dalamnya, yang menurut gua balik lagi itu adalah poin penting dari sebuah tas, apalagi yang dipasarkan sebagai sebuah tas kamera. Awalnya gua tuh agak kurang srek ya sama si Summit Creative Tenzing ini, karena dia dalamnya tuh warnanya warna biru, jadi gua agak kurang srek. Gua merasa warna dalamnya terlalu ngejreng gitu kan. Tapi sebenarnya praktikal gitu. Setelah gua pakai baru gua sadari kalau itu memang bener-bener bermanfaat. Yaitu ketika kita lihat ke dalam, barang apa yang pengen kita cari, rata-rata barang gua kan warnanya gelap gitu ya. Dan itu sangat-sangat membantu gitu. Kabel hitam kecil gua ada di sini, kunci gitu kan, dan ya banyak barang-barang lainnya yang suka ganti-ganti juga tergantung gua lagi pengen kemana. Itu gampang buat dicarinya di dalam sini karena warnanya yang terang tadi. Dan akhirnya itu less annoying buat gua karena gua udah pakai yang 7 liter, 4 liter, dan bahkan gua udah ada ranselnya juga sekarang yang warna tracking gitu ya, warna-warna krem coklat gitu. Dan so far ya ternyata warna interiornya lumayan membantu ketika lagi nyari perintilan-perintilan kecil. Lalu kalau ngomongin soal kekurangannya, gue sih nggak banyak kekurangan yang gue rasakan, tapi yang paling signifikan menurut gue adalah dari segi strapnya aja. Kayak kalian lihat nih ya, bentuknya kelibet-libet gitu. Jadi gue setiap kali pakai tuh selalu kelibet-libet, dan kadang kalau udah terlalu parah ya gue harus secara manual ya mengubahnya biar nggak kelibet-libet kayak tadi gitu. Tapi ya
kurang lebih itu doang sih yang mengganggu. Di luar dari itu semuanya secara fungsional berfungsi dengan baik. Awet juga, tasnya udah terbukti. Gue udah pakai mungkin sekitar 4 bulanan di kondisi-kondisi yang lumayan ekstrim juga. Kadang gue bawa buat pakai ke sawah juga, bukan bertani ya, tapi kita ada sempat syutingan ke sawah juga dan ke alam dan lain sebagainya gitu ya, kena gerimis-gerimis. Ternyata dia masih bener-bener, bahkan dari tampang aja tuh nggak kelihatan kayak use parah gitu ya. Jadi bener-bener awet banget. Kadang kalau kotor-kotor di bawahnya gini, dia bahannya tuh tipenya yang bisa dielap, kalian gosok-gosok dikit, itu hilang gitu. Dan terbukti ini masih kelihatan kayak masih gres banget gitu, masih bersih. Jadi ya, so far money well spent, dan menurut gue bisa rekomendasikan juga buat kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar tas yang satu ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya rekomendasi kalian sendiri juga gitu ya, tas-tas kamera favorit kalian, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska. Jangan lupa cek stndigital.id dan produk-produk afiliasi kita di deskripsi untuk mensupport kita. Ya, jangan lupa untuk berkarya. Gak susah kalau dimodif-modif outro-nya ya.